Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Apriansyah dengan NPM 2314371128. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aplikasi Komik Waku Waku. Nah, Komik Waku Waku itu adalah aplikasi baca komik digital yang seru dan interaktif, menghadirkan berbagai judul komik terbaik dari genre mulai dari aksi, romantis, horor, hingga slice of life dalam satu genggam, dibuat khusus untuk pecinta komik di Indonesia. Waku Waku menyuguhkan pengalaman membaca yang menyenangkan, cepat, dan nyaman. Dengan tampilan yang ramah, pengguna dan navigasi yang intuitif, pengguna dapat menikmati komik favorit. Dengan tampilan yang ramah, pengguna dan navigasi yang intuitif, pengguna dapat menikmati komik favorit mereka secara gratis maupun premium, kapan saja dan di mana saja. Update cerita setiap hari membuat pengguna selalu punya bacaan baru setiap harinya. Nah, dalam rancangan activity akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Limbong. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, Muhammad Aji Apriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan activity mockup interface, yaitu gambar pertama interface-nya yang dibuat melalui Figma. Pada gambar interface pertama ini menampilkan tampilan beranda pada aplikasi Komik Waku Waku, yang mana tampilan ini untuk mencari atau memilih komik apa yang akan dibaca oleh para pencinta komik. Seperti yang kalian lihat di sini ada tampilan dari logo aplikasi Waku Waku, lalu di sampingnya ada fitur setting, lalu di bawahnya ada fitur seperti sering dibaca baru-baru ini, yaitu orang-orang yang mengunjungi aplikasi ini apa sih yang mereka sering baca, yaitu ini ditampilkan di sini. Lalu ada judulnya juga, deskripsinya juga sama. Dan di sini fitur titik 3 ini maksudnya adalah sering dibaca baru-baru ini akan nge-slide gitu. Jadi karena Figma ini cuma bisa satu, jadi ya udah satu aja. Sebenarnya ada 3. Dan lalu untuk yang di bawah series komik terpopuler, yaitu komik yang ada di aplikasi ini yang paling populer, yang sering dibaca oleh orang-orang yang mengunjungi aplikasi ini. Lalu di bawahnya ada fitur Creator Feed, yaitu pembuat komiknya. Yang di sini contohnya sebagai saya, Muhammad Ridho Limbong. Ya bisa dilihat juga di situ bisa menampilkan komenan dari para kreatornya dan juga tombol love dan komentar para pengunjung aplikasi ini. Lalu yang di bawah ada fitur home, ya ini adalah fitur home-nya. Dan sebelahnya ada fitur kumpulan komik-komik yang ada di aplikasi ini. Lalu di sebelahnya ada fitur pencarian, misalnya kalian bingung untuk mencari komik-komik apa, bisa dicari dari situ. Lalu ada fitur simpan, yaitu kalian bisa menyimpan komik-komik favorit kalian di situ. Jadi misalnya kalian belum selesai baca, kalian bisa menyimpannya di situ. Lalu di sampingnya ada fitur gambar orang, yaitu akun kalian sendiri. Jadi misalnya kalian ingin mengganti akun, kalian bisa memindahkan di situ. Dan ya segitu aja. Baik, di sini saya ingin melanjutkan review kami yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Aji Apriansyah dan Muhammad Ridho Limbong. Di sini saya Abdillah Ramadan ingin melanjutkan pada bagian gambar interface kedua. Pada gambar interface kedua ini menampilkan tampilan isi komik yang sudah dipilih oleh pengguna. Isi pada gambar kedua ini terdiri dari komik yang dipilih dan episode komik yang akan dibaca oleh pengguna. Kemudian di sini sebelah kiri atas itu
kembali ke menu utama, kemudian yang paling bawah tadi sudah dijelaskan oleh Mama Rido, paling bawah ke beranda bisa memilih sebuah komik lain, dan yang paling tengah itu pencarian komik. Kemudian yang di kanan itu profil yang sudah login pada aplikasi kami. Kemudian yang dari sebelah kanan kedua itu sebuah komik yang sudah disimpan oleh pengguna. Sekian dari saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan kepada teman saya. Saya akan melanjuti presentasi yang teman saya bacakan tadi. Saya di sini akan mempresentasikan interface ketiga. Interface ketiga ini menampilkan desain komik yang dibaca oleh pengguna, dan interface ini juga tersedia fitur like dan komen jika ingin memberi masukan bagi pembuat komik. Udah dan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan gambar interface ketiga tadi. Kali ini dilanjutkan dengan layout aplikasi yang dibuat menggunakan Android Studio. Jadi saya di sini akan menjelaskan layout pertama. Layout pertama ini berisi tentang tampilan aplikasi yang dibuat dengan Figma. Tapi kali ini akan menggunakan Android Studio, yaitu menggunakan coding, dan bisa juga menggunakan memindahkan foto atau button atau yang lainnya menggunakan fitur-fitur yang ada di Android Studio ini. Jadi di sini ada codingnya text view yang akan memunculkan gambar teks yang berisi seperti yang di Figma tadi, yaitu di bawahnya ada text view lagi, lalu di bawahnya ada image view, yaitu memunculkan gambar yang ada di komik ini, seperti gambar tampilan atas tadi, yaitu dan ketiga ini. Lalu di bawahnya ada text view lagi untuk memunculkan gambar-gambar teks-teks yang ada di sini, seperti creator feed, komik-komik yang sering dibaca, dan lain-lainnya. Lalu yang di bawahnya ada button, 5 button ini yang bisa dipencet, dan di atasnya juga ada button setting juga. Udah segitu aja, lanjut ke layout kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian layout kedua. Pada layout kedua ini menampilkan tampilan isi komik yang sudah di coding atau di drag and draw pada Android Studio. Pada bagian atas layar menunjukkan antarmuka gelap yang khas dari IDE seperti Android Studio, tempat pengembang menulis dan mengelola kode aplikasi. Terlihat baris-baris kode, kemungkinan besar dalam bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Di bagian bawah layar terdapat pratinjau aplikasi mobile yang sedang dikembangkan. Pratinjau ini menampilkan antarmuka pengguna aplikasi termasuk gambar produk, teks, dan elemen UI lainnya. Judul yang kami ambil Shadow, Seven, The Star, dan Transform. Terlihat di bagian ini kemungkinan merujuk pada elemen atau fitur dalam aplikasi. Sekian penjelasan layout kedua dari saya kembalikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Pada layout ketiga ini saya akan menjelaskan tampilan desain si komik yang sudah direncanakan sebelumnya. Desain ini dibuat dengan menggunakan Android Studio dan dikombinasikan dengan aset visual dari Figma. Di sini terlihat kode XML di Android Studio untuk menata tampilan. Hasil 1000 halaman komik yang sudah berisi gambar,
Gambar-gambar ini merupakan hasil desain dari Figma yang kemudian ditampilkan di layout Android. Layout ini menunjukkan bagaimana konten visual komik bisa ditampilkan dalam aplikasi Android dengan struktur yang rapi dan sesuai desain awal. Baik, akan dilanjuti oleh teman saya nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang aplikasi komik Waku-Waku. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.